baja sekalian, kembali di podcast Kejari Cilegon, baja, berani, adil, jujur, akuntabel dan humanis. Selamat pagi, tamu-tamu istimewa Kejaksaan Negeri Cilegon hari ini, Kak Ahmed. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Selamat Bapak. pagi. Iya, Ibu Bapak. Tua ya. Kira-kira Kak Ahmed, pagi ini kita kedatangan siapa tamu ini? Jadi di pagi yang cerah dan matahari bersinar terik ini, kita ya podcast baja ini rekan-rekan sekalian kedatangan adiaksa muda yang penerimaan tahun 2024 ya kalian ini ya? Iya. Betul sekali. Jadi ini adalah insan-insan baru lulus dan penempatannya di Kejaksaan Negeri Cilegon. Wow, ya. Mungkin bisa perkenalan dulu. Yang cowok ini siapa namanya? Saya Muhammad Raihan. Panggilnya Raihan. Panggilnya Raihan. Kalau mbak yang cantik ini siapa? Sheila Kusnul Khotimah, dipanggil Sheila. Iya. Sheila dan Raihan. Oke, kita Sheila ke dan Raihan. Sheila dulu ya. Ya, boleh. Kita mau cari tahu Sheila dulu. Ini seperti apa sih? Ini kan pegawai baru nih, ya Kak Ahmed. Kira-kira Sheila ini backgroundnya seperti apa ya? Sheila, Ya, kamu orang mana asli? saya asli Semarang, Pak. Semarang. Asli Om Jowo ya. Semarang. Ya, Om Jawa. Semarang atas atau Semarang bawah? Semarang bawah. Semarang bawah. Iya. Nggak kena banjir? Alhamdulillah enggak. Kalau nggak hujan nggak banjir kayaknya. Berarti tembalang berarti ini. Sheila kamu berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, Pak. 3 bersaudara. Saya anak terakhir. Anak terakhir. Iya, yang pertama laki-laki, kedua laki-laki, dan saya perempuan sendiri. Kamu sendiri. Iya. Dari ayah seorang pegawai kejaksaan? Bukan. Oh bukan. Saya orang tua saya orang biasa. Jadi ayah saya tunanetra dan ibu juga ibu rumah tangga biasa. Ayah seorang tunanetra, Iya. ibu rumah tangga biasa. Iya. Ayah bekerja di mana kalau boleh tahu Sheila? Kalau dulu itu pernah bekerja di Perhutani, kemudian di Bank BRI juga di Patimura. Setelah itu ada kejadian yang mengharuskan harus dioperasi matanya. Ketika dioperasi yang sebelah kiri, malah kedua-duanya ikutan istilahnya kena. Jadi dua-duanya ikutan tidak bisa melihat. Kejadian itu sebelum kamu lahir atau Waktu saya kelas 4 SD. pas 4 SD? Ya. Dan setelah itu semua kehidupannya sudah berbalik lagi. Dari yang berkecukupan, setelah itu ya susah. Bisa dibilang susah. Jadi kalau Sheila ini berarti dari sisi keluarga tidak ada yang kejaksaan. Tidak ada yang kejaksaan, tidak ada yang pemerintahan. Kalau boleh tahu Sheila ini alumni mana sih? Kuliahnya? Saya kuliah di akuntansi. Akuntansi, Universitas D3. Diponegoro Semarang, D3. Oh, Baru dari bisa UNI. D3. Universitas Diponegoro Semarang. Berarti di kota Semarang juga ya? Iya, di kota Berarti Semarang. inilah pertama kalinya kamu jauh dari Iya, keluarga ya? jauh dari keluarga, merantau pertama kali. Nah, jadi kan habis kuliah D3 akuntansi ya Iya. kan. Kalau kejaksaan kan setahu Sheila itu kan berbau hukum ya. Iya. Nah, backgroundnya D3 akuntansi nih Kak Ahmed. Kok bisa tiba-tiba pengen kejaksaan gitu? Kenapa? Kalau dari yang utama aja itu kalau kejaksaan karena saya milihnya kan ada formasi D3 akuntansinya dan karena dari kecil itu memang sudah istilahnya taat hukum gitu loh dari kecil dan disiplin. disiplin karena bapak itu memang dari dulu itu orang yang benar-benar disiplin. Jadi tidak hanya hukuman lisan aja, bahkan ada hukuman fisik juga. Oh iya. Apa hukuman fisiknya apa biasanya? Lari. Enggak. Tambah sehat kan? Oh iya. Jadi Binsik ya? kalau dulu kan waktu kecil sedikit aja ya. Jadi kalau kecil kan karena memang sudah bapak tunanetra, jadi kita dituntut untuk mandiri gitu kan. Apa semuanya mandiri. Jadi mulai dari mencari
ekonomi keuangan juga mandiri. Jadi dari saya kecil sudah mulai jualan di sekolah-sekolah. Jadi saya sekolah sambil jualan gitu, jualan nasi. Harus berprestasi juga karena apa? Karena biar bisa mendapatkan beasiswa bidik misi juga. Alhamdulillah kuliah di Undip juga dapat bidik misi gitu. Di SMA pun juga dapat beasiswa BOS juga gitu, karena harus berprestasi juga gitu. Dan kalaupun saya dalam sistem belajar memang keras Bapak Ibu. Jadi kalau enggak gini memang keras gitu loh ya istilahnya. Jadi dari kecil udah dituntut mandiri, kuat gitu. Jadi dalam penerapan hukum juga ternyata dari kecil ya memang bermanfaat bagi negara juga gitu kan. Tidak melanggar hukum juga. Sekedar saya ke minimarket seberang jalan juga harus menggunakan helm gitu loh. Gitu. Kalau boleh tahu Sheila, kamu kenal institusi kejaksaan itu sejak kapan? Saya sejak peristiwa yang sianida itu. Sianida. Ya, sianida itu. Mirna itu. Karena saya gini, ini kok barang buktinya kan nggak benar-benar jelas gitu kan. Nah waktu itu sampai seterentet beberapa bulan kok tidak selesai alurnya seperti apa, hukumnya seperti apa gitu. Saya mulai berpikiran ini apakah memang benar-benar memang peraturannya memang agak menjelimet atau memang perlu prosedur-prosedur yang harus dilalui secara lama juga. Oke. Ketertarikan kamu dengan kejaksaan seperti itu ya awalnya ya. Terus kemudian lulus lah kamu di Undip dengan D3 akuntansi. Yang membuat kemudian kamu menarik untuk masuk ke kejaksaan atau daftar sebagai ASN kejaksaan apa dong? Itu yang kalau kejaksaan karena hukum ya itu ya. Karena kan juga hukum dan akuntansi kan juara. Itu ya. Kalau untuk yang jadi ASN itu memang saya dari kecil memang fokus untuk jadi ASN karena waktu itu kan Bapak Ibu sering dipandang rendah sama orang-orang gitu kan. Melihat ini anak-anaknya nggak mungkin sampai jadi tinggi gitu kan. Istilahnya nggak mungkin sampai biayain kuliah atau bahkan jadi aparatur negara bahkan BUMN sekaligus gitu kan. Tapi alhamdulillah banget dengan perjuangan hidup yang memang panjang juga, alhamdulillah diridhoi Allah juga anak-anaknya bisa, yang pertama bisa jadi pegawai tetap BUMN di BRI, yang kedua BUMN juga di Perumnas, dan yang terakhir alhamdulillah membanggakan sekali Bapak Ibu. Kemarin pas lulus itu beneran nangis bahagia Pak, saya diterima di ASN Kejaksaan Negeri Bangga ya? Iya, bangga. Jadi memang kondisi situasi yang membuat Sheila ini harus semangat ya, dan harus menunjukkan ke keluarga, ke orang-orang bahwasannya kami mampu loh gitu. Kami tidak boleh dipandang sebelah mata gitu ya Sheila. Dan dididikan orang tua juga yang semi militer itu yang kalau salah itu harus dihukum secara lisan ataupun fisik gitu ya. Memang termasuk. Tapi mungkin ada satu lagi Kak. Yang saya menarik ini kan kemarin kan penerimaan ASN kan bukan cuma kejaksaan ya. Ada institusi lain bahkan mungkin Kementerian Keuangan juga yang terkait dengan akuntansi kan, mungkin kan Kementerian Keuangan ya. Kenapa sampai kamu memilih untuk mendaftar di kejaksaan gitu? Apa yang menarik buat kamu? Apa yang membuat kamu penasaran? Apakah kamu ingin menerapkan kemampuan akuntansi kamu di kejaksaan atau seperti apa? Ada yang bisa disampaikan nggak sama rekan-rekan Adiaksa ini? Karena bagi saya memang institusi dari yang penerapan sianida itu, terus yang lain-lain juga itu kan kejaksaan instansi yang sangat favorit juga dengan kamu tahu berarti kan pemberitaan terkait kejaksaan yang sekarang ini kan? Iya, apalagi yang mega kasusnya 271 triliun lagi booming ya. Iya, itu beneran kayak bangga banget kerja di kejaksaan gitu kan, kejaksaan negeri gitu kan, yang kepercayaan tingkat masyarakatnya itu tinggi gitu kan. Menarik sekali. Karena kan kita tahu bahwa Sheila ini akuntansi. Daftarnya di instansi hukum. Berarti ternyata itu ingin merasakan kebanggaan menjadi seorang Adiaksa. Yang berkualitas juga lah di kejaksaan negeri. Ibu bapak Sheila penempatan di Cilegon gimana? Jauh kan sama anaknya, ini anak perempuan. Mungkin selama ini kan belum pernah jauh dari orang tua ya. Kuliah juga kan di Semarang. Karena kemarin ini memang disuruh kakak dulu menunggu bapak ibu.
Biasa terus kalau anak bontot ya anak bontot ya jaga rumah dulu. Jaga rumah. Ternyata sekarang dilepas. Iya, karena emang izin sekali sama Bapak Ibu, mungkin memang mendoakan sudah merelakan. Sudah saya berjuang berkali-kali, 4 kali daftar PNS, 5 kali berarti ini 5 kali daftar PNS. Yang kelima itu lima-limanya di kejaksaan. Ini kejaksaan. Oh, yang baru ini di kejaksaan. Iya, 5 kali ini di kejaksaan. Memang garis tangannya di kejaksaan. Dan Menarik sekali ya. Nah, cerita Sheila ini nggak kalah menarik nih Kak Ahmed dengan Rehan. Oh, Ya gitu kan? Alumni Undip, kita cari tahu dulu nih. Kira-kira Rehan ini backgroundnya seperti apa? Ya. Ya. Halo Rehan. Halo Bu. Iya. Sorry Sehat? kita anggurin sebentar ya. Karena ternyata Sheila ini bisa dibilang kayak Cinderella story ya. Iya. Cinderella story ini karena dari bawah. Bro, from hero to zero. Biasanya From zero to hero. Iya, Iya. biasanya kan kayak cerita-cerita sinetron gitu ya. Nyata ini kenyataan real life Kenyataan loh, begini. hebat. Iya. Rehan, Iya, Pak. kalau tadi Sheila alumni Undip, Iya. kamu alumni mana? Saya alumni UI, Pak. UI, Iya. Universitas Indonesia kan? Universitas Indonesia. Nggak ada yang lain lagi kan? Enggak ditambah-tambah. Iya. Oke, lu UI, kamu ini fakultas apa? Kalau boleh tahu? Fakultas Hukum, Fakultas Hukum. Kamu masuk sini berarti calon jaksa. calon jaksa, calon pengganti kita nih. Iya. Kalau bisa Penerus. dibilang. Penerus ya. Penerus. Rehan lahirnya di mana? Saya di Jakarta. Oh, Jakarta Selatan. Selatan. Oh, anak Jaksel ya Indonesia. Kita ngomongnya harus agak-agak sombong-sombong sedikit. Iya. Which is Yes. Actually. Rehan. nggak cocok umur kita udah. Ya, Rehan ya. Kamu lahir di Jakarta Selatan, kuliah di UI. Di UI Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Iya. Berarti kan apa sih yang mendasari kamu pengen Memotivasi kamu. masuk Fakultas Hukum sampai Ya. ujungnya ini sekarang masuk kejaksaan ini apa sih? Bisa diceritain nggak? Sesederhana, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Oke. Dan saya menilai kalau misalnya saya masuk jaksa, saya bisa menerapkan apa yang saya punya sekarang untuk kebaikan masyarakat. Emang apa sih yang kamu punya? Yang bisa kamu Dari manfaatkan? keilmuan yang saya pelajari, terus abis itu kalau misalnya saya sudah mempunyai kekuasaan, bahkan saya bisa menerapkan mungkin untuk melindungi rakyat kecil atau misalnya berguna untuk banyak orang. Bermanfaat untuk masyarakat. Sesederhana itu cita-citanya ya. Iya. Terus kemudian gini Ryan, kamu tadi sudah bilang lahir di Jakarta Selatan, kuliah hukum. Kamu mulai mengenal institusi kejaksaan itu sejak kapan sih? Sebenarnya udah lama banget. Mungkin dari masa kuliah juga udah kenal institusi jaksa karena kan itu terkenal sebagai penuntut umum. Oke. Tetapi mulai kita concern ke institusi jaksa ini pas pada saat mega korupsi 271T. Korupsi 271. Iya. Oke. Itu sangat menarik karena kalau kita pikir juga selama ini ternyata banyak loh uang yang negara itu yang bisa harusnya ke masyarakat, tapi harus berakhir ke segelintir kelompok aja. Memang lagi in ya berita Iya. itu ya. Sebelumnya kalau dari keluarga Rehan sendiri ada background kejaksaan atau seperti apa? Keluarga nggak ada yang masuk jaksa, tapi Tidak mungkin ada. aparat penegak hukum lain ada. Ayah atau ibu di mana? Ayah saya sebagai konsultan arsitek. Arsitek. Iya. Tapi Ibu? kalau ibu rumah tangga aja. Oh, ibu rumah tangga ya. Tadi yang kamu bilang ada background aparat penegak hukum lain, siapa? Paman atau? Paman, ya Di- paman. Di instansi kepolisian. Oh, kepolisian. Oke. Kepolisian. Pamanmu kepolisian. Iya. Kenapa kamu malah dari kejaksaan? Eh, Apa yang menurut kamu yang lebih menarik kejaksaan gitu? Kenapa? Oh ya udahlah, ya aku daftar Kadang-kadang kejaksaan. gini ya Kak Met ya, kalau alumni UI ya seperti yang kita tahu itu jarang sekali mau memang terjun ke ASN ya. Iya. Karena seperti kalau ASN itu kan gajinya ya cukup-cukup makan Iya, ya. cukup-cukup aja gitu deh. Nggak bisa jadi orang kaya, cukup-cukup makan. Makanya kita tanya gini dulu. Kamu punya paman seorang polisi, Iya. tapi kamu malah memilih menjadi seorang adiaks.
bergulir di tahap penyidikan, penyelidikan. Sedangkan kalau jaksa itu sebelum persidangan, pada saat persidangan dan setelah persidangan, sehingga kualitas tupoksi dari kewenangan tersebut lebih luas. Itu yang lebih menarik ketika saya memilih untuk masuk kejaksaan ini. Kamu merasa dengan kewenangan yang lebih luas itu, cita-cita kamu yang tadi kamu sebutkan di awal bisa lebih terrealisasi gitu ya? Iya, benar. Oke, terus yang tadi dibilang sama Kak Desi, UI itu kan jarang nih yang mau masuk ASN. Iya. Jarang yang masuk ASN. Kenapa kamu menginspirasi? Maksudnya kita katakan mau masuk ASN, mau masuk institusi Adiaksa ini, kenapa, Rehan? Memang UI dari dulu terkenal lulusannya itu masuk swasta. Iya. Tapi mungkin sekarang sudah saatnya kita untuk berubah, sehingga banyak alumni-alumni lainnya yang bergulir juga di pemerintahan. Sebagai contoh aja, untuk tahun ini yang sudah masuk jaksa itu sudah 23 orang. Angkatan Rehan. Angkatan kamu, Rehan? Iya, angkatan saya. Oke. Cajak semua itu. Cajak semua. Kamu sendiri sebelum mendaftar ASN Kejaksaan, kamu punya riwayat pekerjaan lain, Rehan? Iya, sebelumnya saya pernah magang di kantor hukum dan dilanjutkan bekerja di kantor hukum juga. Makanya ya. Jadi kalau kuliah itu tamat tahun 2023. 2023. Baru tahun lalu. Oh. Nggak lama dong nganggurnya ya. Iya. Magang di setelah tamat Law firm ya? Law firm, Law firm. beberapa ada yang top, beberapa juga ada yang level butik. Oke. gitu. Berarti beberapa bulan tes kejaksaan, alhamdulillahnya langsung lolos. Alhamdulillah. Langsung lolos. Rehan, Ya. mama papa kamu tahu nggak kamu daftar kejaksaan? Atau kamu daftar sendiri? Awalnya saya daftar sendiri, Nggak tahu orang tua? nggak tahu. Terus ketika orang tua tahu kamu daftar kejaksaan, gimana ceritanya? Ya awalnya kaget, kok nggak bilang-bilang. Tapi- Orang tua memang kaget bahagia atau kaget menyesali atau bagaimana nih? Kaget bahagia atau Kaget gimana? bahagia ya? Oke. Iya. Coba diceritain coba. Jadi awalnya ketika pendaftaran itu saya masih bekerja di firma hukum. Oke. Saya coba iseng-iseng untuk input berkas segala macamnya. Lalu kemudian saya berhasil untuk pendaftaran SKD, SKB. Pada akhirnya kita harus mengisi formulir DRH yang dimana meminta persetujuan orang tua. Orang tua, betul. Pada saat itulah saya minta ke orang tua saya, Bunda ya, boleh minta persetujuannya, dan mereka kaget. Kok nggak bilang-bilang? sebelumnya kalau Rehan kan ini keinginan sendiri ya, Iya. daftar di kejaksaan. Kalau orang tua kira-kira ada nggak kamu pengennya ayah mau jadi kamu ini atau Bunda Arahan pengen orang kamu tua untuk cita-cita kamu. pengen jadi ini gitu, ada nggak? Orang tua saya alhamdulillah selalu mensupport apa yang saya Support. putuskan. Membebaskan. Iya. Dan untungnya Rehan ini memilih pilihan yang tepat gitu kan. Langsung daftar masuk ASN dan lolos gitu ya Kak Ahmed ya. Gak lama nganggur lah. Kalau untuk Sheila sebelumnya pernah kerja di mana sebelum daftar? Sebelum daftar udah kerja di 4 instansi juga. Kalau boleh tahu tamat kuliahnya kuliah tahun itu 2016. 2016. Jadi 2016 sampai di akhirnya 2000. menang kejaksaan itu di mana saja sudah? Saya pernah di manajemen Sukovindo, itu di bawah naungannya program proyeknya Kementerian PUPR, programnya Jokowi yang kota tanpa kumuh 0-100% 0 itu. Terus kemudian sambilan juga pernah di Komisi Pemilihan Umum, jadi penyelenggara di tingkat kelurahan juga ada, di tingkat kecamatan juga ada. Kemudian setelah itu di Badan Pusat Statistik jadi surveyor dan entry data juga sensus penduduk. Setelah itu ya ini baru kejaksaan. Jadi ternyata D3 akuntansi ke KPU bisa, Iya. ke statistik juga bisa ya. Sukovindo juga. Sukovindo juga bisa. Ya kan? Sudah merasakan gaji swasta. Palu gada, Palu gua ada. Bisa ya. Iya kan? Kalau pengalaman kerja bisa diuji gitu. Ini ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya kalian berdua
akhirnya atau ini memang cita-cita atau seperti apa, iseng gitu, kadang-kadang kan ada iseng ya, iseng lah gitu, nyoba kali aja lolos gitu. Nah, kalau Rehan gimana? Memang iseng atau apa? Daftar kejaksaan? Cita-cita saya sih waktu SMA. Cita-cita memang dari SMA? Kalau nggak jadi jaksa, hakim, dan alhamdulillah keterima jaksa. Memang terbentuk karena langsung ngambilnya hukum, ya kan, fakultas hukum gitu. Memang dari SMA udah termindset. Kamu dari SMA berarti sudah itu ya, udah termindset. Pokoknya aku pengen kerja di bidang hukum gitu. Iya. Dan jaksa menjadi salah satu, bahkan mungkin prioritas kamu gitu ya. Iya, benar. Oh, keren. Iya. Kalau Sheila? Kalau saya memang berpetualang dulu ya. Berpetualangan dan cita-citanya memang dari kecil jadi aparat negara untuk mengangkat derajat orang tua. Insya Allah ya, bisa terangkat ya orang tua. Ya. Bahagia dong Sheila ya orang tua ini, walaupun jauh dari anak bungsunya. Iya, ini. tapi bahagia. Bahagia ya. Iya, bahagia. Jadi untuk Rehan dan Sheila ini kan kita tahu kejaksaan sudah mempunyai apa ya di masyarakat, sudah lebih humanis. Nah, kalian sudah termasuk insan-insan adiaksa baru ini Kak Ahmed. Ya, masuk ke Kejaksaan Negeri Cilegon lebih khususnya. Apa sih harapan kalian nanti ke depannya untuk instansi kejaksaan ini? Harapan kalian ke dari depannya. Rehan. Untuk Rehan. Harapannya dari Kan calon jaksa nih. Ya. Nah, jadi kan nanti setahun apa 2 tahun lagi jadi jaksa. Ya. Insya Allah ya. Amin. Nah, harapannya kira-kira apa ya? apa harapan Rehan? Ini kejaksaan udah lagi naik daun nih kan. Harapannya tentu bisa menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk instansi kejaksaan Republik Indonesia. Amin. Menjaga kepercayaan masyarakat. Itu yang susah ya. Ketika Itu yang sudah susah. sampai di puncak survei bahwa kita institusi paling dipercaya, itu yang menjaganya yang susah ya. Iya. Nah, itu susah. Sheila sendiri apa harapannya Sheila? Harapannya jadi adiaksa yang berkualitas untuk kejaksaan negeri dan lebih berkompeten lagi dan bermanfaat untuk negara. Oke. Terus? Sama-sama bermanfaat ya. Itu harapannya. Ya. Terus apa yang bisa kalian tawarkan buat insan adiaksa atau institusi adiaksa? Apa dari kemampuan yang kalian miliki, Sheila di akuntansi dengan pengalaman di swasta maupun di instansi pemerintah lain, Raihan, law firm, UI, apa yang bisa kalian adiaksa harapkan dari kalian? Apa yang bisa adiaksa harapkan? Saya percaya dengan kemampuan saya. Oke. Terlepas dari segala ilmu yang telah saya pelajarin, saya juga bisa terjun langsung ke masyarakat, sehingga menampilkan kejaksaan yang sekarang adalah kejaksaan yang humanis. Jadi kita bisa berharap bahwa Raihan adalah calon jaksa humanis selanjutnya, gitu yang katakan ya. Siap. Sheila, apa yang bisa kamu tawarkan ke instansi adiaksa atau ke institusi adiaksa? Untuk akuntansi juga saya ingin lebih bermanfaat lagi dan menggali bidang keuangan lagi, terutama formasi barang bukti juga kan ya, menjadi yang lebih kompeten dan istilahnya saya juga pengen berpetualangan juga gitu ke luar-luar, bagaimana sih istilah barang bukti di luar di persidangan seperti apa. Mencoba gitu. hal baru. Iya. Belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar hal baru ya. Jadi untuk kalian berdua ya, kami karena sudah warga lama Kejaksaan Negeri Cilegon, selamat datang di kantor Kejaksaan Negeri Cilegon. Kapan mulai aktifnya kalian? Mulai dari kemarin Mulai sudah. Oh, dari kemarin sudah ya. Iya. Oh iya. Selamat datang, selamat berkarya buat insan adiaksa, semoga betah, semoga kalian bisa berkontribusi semaksimal mungkin untuk institusi adiaksa. Oke. Jadilah garam bagi inspirasi ya. Oke, terima kasih Ryan, terima kasih Sheila. Siap. Semoga nanti dalam berkarya di Kejaksaan Negeri Cilegon kalian bisa memberikan karya-karya terbaik ya. Amin. Amin. Oke. Demikian Sobat Baja sekalian podcast hari ini, semoga bisa membawa manfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kondisi situasi keluarga mematahkan semangat dan cita-cita. Raih cita-cita setinggi mungkin, sukses dan menjadi harapan dan kebanggaan orang tua. Oke, demikian dari kami. Salam Baja, lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi